Karena masuk surga itu tidak ada batasnya lagi. Tidak ada batas waktu di sana. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Karena matahari tidak terbit dan tidak tenggelam lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi siang dan malam. Tidak ada lagi pertambahan umur. Dan kalau tidak ada pertambahan umur, berarti tidak ada kematian. Masuk surga tanpa limit waktu. Karena tidak ada lagi kematian di sana. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat An-Nahl ayat yang ke-32. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, tayyib, maka para malaikat akan berkata kepadanya, selamat atas kalian, salamun alaikum. Lalu para malaikat berkata, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian kerjakan. Apa yang menjadi poin penting kita dalam ayat ini secara redaksional adalah kata udkhulu. Ketika para malaikat memerintahkan orang-orang yang mati dalam keadaan baik masuk surga, maka perintah masuk surga itu diungkapkan para malaikat dengan kata udkhulul jannata. Masuklah ke dalam surga tanpa menggunakan huruf jar atau preposisi. Dalam kaidah yang baku dan normal, kata dakhala itu dia bukanlah kata kerja yang membutuhkan objek. Dakhala itu kata kerja yang biasanya membutuhkan preposisi. Masuklah ke dalam. Misal, coba perhatikan surat Ali Imran ayat 32. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, apa bahasanya? Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab. Kullama dakhala alaiha. Ketika Zakaria masuk ke kamar Maryam. Dakhala alaiha. Pakai Allah, ada preposisinya. Di surat Yusuf, ya, ayat 67, ketika saudara-saudara Yusuf hendak berangkat ke Mesir, maka kata ayahnya, ya bunaya, la tadkhulu min babin wahid. Jangan kalian masuk ke pintu yang satu. Di sana gunakan preposisi min, huruf jar min, la tadkhulu min babin. Bukan la tadkhulu baban, min babin wahid. Begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Fis silmi, udkhulu fis silmi. Jadi kata dakhala itu, apakah dakhala, apakah yadkhulu, apakah udkhul, itu biasanya menggunakan preposisi. Apakah fi, apakah min, apakah ala, apakah ila, dan seterusnya. Kenapa perintah masuk surga tanpa preposisi? Udkhulul jannah, bukan udkhulu fil jannah. Bukan udkhulu alal jannah. Karena preposisi itu menunjukkan keterbatasan. Misal, dakhala alaiha Zakaria, itu artinya Zakaria masuk ke kamar Maryam, hanya area kamar yang dekat mihrabnya. Makanya pakai Allah. Itu kenapa? Allah itu menunjukkan tempat yang tinggi yang tidak semua orang bisa memasukinya. Maka ada keterbatasan pada kata Allah. La tadkhulu min babin wahid. Jangan kau masuk ke satu pintu. Artinya terbatas pintunya. Karena gerbang kota itu kan terbatas. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Dan ya, pintu masuk bisa dihitung di dunia ini. Apalagi gerbang kota. Masuklah kamu ke dalam Islam. Karena terbatas. Kenapa? Karena kita masuk Islam itu sampai nyawa ke tenggorokan saja.
selama nyawa belum mencapai tenggorokan masuk Islam lah. Berarti ada batasannya juga. Kenapa masuk surga tanpa huruf jar? Karena masuk surga itu tidak ada batasnya lagi. Tidak ada batas waktu di sana. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Karena matahari tidak terbit dan tidak tenggelam lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi siang dan malam. Tidak ada lagi pertambahan umur. Dan kalau tidak ada pertambahan umur, berarti tidak ada kematian. Masuk surga tanpa limit waktu. Karena tidak ada lagi kematian di sana. Karena kematian sudah selesai. Sudah dimatikan pula oleh Allah. Masuk surga juga bukan tanpa batas tempat. Karena kata Nabi, pintu surga itu, lebar daun pintu surga itu lebarnya masih rata arba'ina sanah. Perjalanan 40 tahun perjalanan. Jadi pintu surga itu daunnya satu. Satu daun pintu surga itu kata Nabi, perjalanan 40 tahun lamanya. Itu lebar daun pintu surga. Maka kita masuk surga tanpa keterbatasan. Kalau sekarang kita masuk ke ruangan antrian, ada batas-batasnya. Kalau masuk surga, tidak ada batasnya. Itu kenapa masuk surga itu udkhulul jannah tanpa preposisi. Begitu juga tanpa batas area bahwa surga itu luasnya melebihi luas langit dan bumi. Hingga surga yang paling kecil dan yang paling ringan itu luasnya 10 kali luas ya wilayah Nabi Sulaiman. Maka tidak ada batasnya di sana surga. Itulah kenapa masuk surga itu perintahnya tanpa preposisi, tanpa huruf jar. Udkhulul jannah. Bukan udkhulu fil jannah atau udkhulu ilal jannah. Tapi syaratnya apa? Mereka wafat dalam keadaan tayyibin. Baik. Nah, tayyibin inilah yang perlu kita usahakan. Bagaimana bentuk tayyibin? Meninggal dalam kalimat tayyibah. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau meninggal dalam beramal dalam kebaikan-kebaikan. Makanya kata Nabi ada orang yang meninggal dalam perjalanan umrah. Kata Nabi, pakaikan kafan baju di badannya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Nanti hari kiamat dia menghadap Allah dalam keadaan bertalbiyah. Karena mati dalam keadaan tayyibin. Atau matinya di hari yang baik. Makanya kata Nabi, siapa yang mati di hari Jumat, kalau dia muslim, maka illa waqahullah min fitnatil qabri. Dia akan diamankan dari fitnah kubur. Atau bisa jadi dia meninggalnya ya dalam keadaan suci bersih. Itu kenapa Nabi mengatakan iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Bila engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwuduklah, sucikanlah dirimu. Kenapa? Karena engkau akan mati. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan tidur itu, maka kita menghadap Allah dalam keadaan tayyibin, dan itulah syaratnya kita masuk surga tanpa preposisi. Udkhulul jannah. Tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, tanpa batas keadaan lagi di sana. Karena itu kebahagiaan yang tidak bisa lagi digambarkan oleh hati manusia pun tidak akan bisa membayangkan betapa indahnya. Begitulah pesannya kenapa kata udkhulu tanpa menggunakan huruf jar dalam konteks memasuki surga Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.